Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dan ayah bunda semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga di sore hari ini kita senantiasa masih kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, kita berdoa juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan suci Ramadan ini Allah benar-benar melimpahkan, mencurahkan semua rahmatnya dan semua ampunannya. Kita dengan berpuasa harapannya adalah kita termasuk dalam bagian orang-orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua dan ayah bunda serta kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan kali ini izinkan kami akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Diperintah kewajiban puasa bagi orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini. Tentu Allah juga memberikan keringanan sehingga ibadah ini benar-benar tidak menjadi sebuah problem atau persoalan. Jadi jangan sampai menganggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah problem atau masalah. Kita dalam menjalankan ibadah puasa harus ikhlas dan sabar sebagai bukti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan anak semua yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru hormati, untuk orang-orang yang boleh tidak berpuasa itu siapa saja? Di sini dijelaskan bahwa ada 6 orang-orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Yang pertama adalah musafir. Siapa musafir itu? Yaitu orang-orang yang dalam perjalanan dari rumah. Tentu perjalanan ini tidak hanya sekedar keluar dari rumah, tetapi musafir adalah orang-orang yang berjalan memang tujuan perjalanannya adalah tujuan baik. Jangan sampai kemudian dengan tujuan yang maksiat kepada Allah. Kemudian perjalanan ini dianggap sebagai sebuah perjalanan yang sudah memenuhi unsur jaraknya. Jadi bukan hanya berjalan dari rumahnya ke tetangga sebelah, bukan ya. Bukan dari rumahnya kemudian ke rumah temannya yang hanya beda RT, begitu, bukan. Jadi ada unsur jarak di sini. Ada yang termasuk musafir itu bisa dikategorikan sejauh orang yang memang dibolehkan kita melakukan ini dalam sholat, kita mengenal adanya jamak, ya, jamak, kemudian qashar. Jadi perjalanannya harus sesuai dengan diperbolehkannya kita melakukan jamak atau qashar dalam sholat. Atau mungkin perjalanan yang tidak sampai terlalu jauh dan memang memberatkan untuk dilakukan ibadah puasa, itu boleh kita berbuka, artinya tidak berpuasa. Yang kedua, anak-anak orang sakit
orang sakit boleh tidak puasa Ramadan, tetapi sakitnya juga sakit yang memang ada ketentuan bahwa sakitnya itu jika dibuat berpuasa justru menambah parahnya sakit yang diderita. Jadi jika memang atas anjuran dokter atau sesuai dengan apa yang dirasakan kondisi tubuhnya, anak-anak sakit itu jika dibuat puasa malah bertambah sakit. Nah itu yang boleh tidak berpuasa. Jadi tidak sembarang sakit sebenarnya. Contoh umpamanya hanya sakit matanya merah itu kan sakit. Kemudian pilek sedikit, kemudian gak puasa, bukan begitu. Di orang sakit itu kriterianya boleh tidak berpuasa jika anak-anak memang jika dibuat puasa itu bertambah sakit, bertambah parah sakitnya. Jadi anak-anak tidak boleh sembarang mengartikan ini sakit bu, bapak, kepala saya pusing, saya gak puasa. Jadi, keputusan itu tergantung dari kondisi badannya masing-masing, gitu ya. Sakit gigi mamanya, bu saya sakit gigi tidak puasa, lah itu gak boleh ya, tidak boleh semudah itu anak-anak ya. Yang ketiga, siapa yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Yaitu orang tua yang jompo. Dalam hal ini mungkin anak-anak punya mbah, punya kakek, punya nenek yang memang sudah sangat tua dan tidak mungkin berpuasa karena nggak kuat. Makannya aja mungkin sehari hanya bisa sekali. Kalau nggak makan malah lemes. Nah itu berarti orang-orang tua yang seperti itu boleh tidak berpuasa, boleh meninggalkan puasa Ramadan. Orang-orang tua yang jompo, yang sudah tidak kuat dalam kondisi fisiknya, tubuhnya sudah sangat lemah. Yang keempat, wanita hamil. Wanita hamil boleh tidak berpuasa. Ya. Wanita hamil di sini keputusan tidak puasanya mungkin karena merasa dirinya tidak kuat, atau mungkin khawatir anaknya yang jika dibuat berpuasa nanti mengganggu kesehatannya, janinnya, atau mungkin kedua-duanya, dirinya gak kuat, anaknya juga gak kuat, atau salah satunya. Itu wanita hamil. Yang kelima, anak orang-orang yang sangat haus tercekik. Istilah di sini adalah orang-orang yang memang dalam keadaan pekerja berat, sangat luar biasa panasnya, dan jika dibuat berpuasa, jika tidak makan, tidak minum, dia tidak akan bisa melakukan aktivitas apa-apa. Boleh dalam ini tidak berpuasa, tetapi memang kondisinya harus benar-benar sangat memberatkan dan tidak ada pilihan lain anak-anak. Artinya para pekerja berat yang luar biasa beratnya. Jadi kalau tidak minum, tidak makan, dia tidak mampu berbuat apa-apa, maka memang dia harus makan, harus minum, dan harus meninggalkan puasa Ramadan. Tetapi anak-anak, jika memang ada pilihan lain di luar apa yang ia kerjakan, maka lebih baik milih yang lain yang memang sekiranya kita bisa berpuasa. Begitu. Jadi jangan kemudian, wah bu, pak, saya mau angkat-angkat barang ini, dipindahkan ke sana, capek nanti saya nggak berpuasa. Bukan begitu. Tapi memang kondisi yang sangat haus tercekik itu memang orang-orang khusus yang dalam pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan dan tidak ada pilihan lain, dan memang dia jika dibuat berpuasa tidak kuat, sangat tidak kuat karena sangat panas sekali. Dan dalam hal ini tentu Allah
Hanya Allah lah yang tahu orang-orang yang memilih berpuasa dan tidak berpuasa dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Hanya Allah yang tahu. Apakah orang-orang itu benar-benar tidak kuat atau memang hanya pura-pura tidak kuat, itu adalah Allah yang Maha tahu. Begitu anak-anak ya. Yang keenam, anak bagi wanita-wanita menyusui, ibu-ibu jika menyusui masih sebenarnya sama dengan tadi yang keempat, wanita hamil. Mungkin karena khawatir anaknya yang disusui jika dibuat berpuasa terjadi apa-apa, atau mungkin karena ibunya yang merasa tidak kuat, atau kedua-duanya. Itu anak-anak. Inilah beberapa orang yang dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian anak-anak, orang yang tidak berpuasa itu apakah kemudian bebas? Gak puasa, tidak puasa Ramadan, boleh tidak berpuasa. Apakah sudah tidak ada tanggungan lain? Ya, jawabannya betul. Masih ada kewajiban lain jika memang mereka tidak berpuasa. Ada tanggungan, ada kewajiban yang lain yang disebabkan oleh mereka tidak berpuasa. Apa itu anak-anak? Yang pertama, harus mengqadha. Jadi mereka boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tetapi ada kewajiban, ada tanggungan mengqadha. Mengqadha itu artinya mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Tidak enak-enakan anak-anak. Musafir kita pergi hanya ke Surabaya, ke Malang, ke lain-lain tempat, ke Jakarta, ke luar negeri. Dan gak puasa boleh, tetapi di luar Ramadan nanti harus kita mengqadha, mengganti puasa. Ya, mengganti puasanya di luar Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan di dalam bulan Ramadan. Dan mengganti ini anak-anak tidak boleh diundur-undur waktunya. Jangan sampai kita mengqadha puasa itu sampai kemudian masuk ke puasa tahun depan. Jadi ini pokoknya hari raya besok ya. Kemudian kita sudah mulai mengganti puasa yang kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian masuk nyambung ke puasa Ramadan tahun yang akan datang. Itu gak boleh. Ya, harus tuntas sebelum Ramadan tahun depan. Itu mengganti puasanya. Mengganti puasa sebanyak hari yang kita tinggalkan. Itu ya. Lah, siapa yang kemudian berkewajiban mengqadha? Semua orang yang memang memungkinkan bisa puasa di luar Ramadan. Maksudnya, jika dia meninggalkan puasa Ramadan, kemudian masih dimungkinkan kuat melaksanakan mengqadha, mengganti puasa di luar Ramadan, maka dia wajib menggantinya. Dia wajib menggantinya. Jadi jika dimungkinkan masih kuat melaksanakan di luar Ramadan sebagai gantinya, maka harus mengganti. Contoh tadi kalau musafir sekarang karena berjalan jauh, ya besok kalau sudah gak Ramadan, sudah di rumah, berarti wajib mengqadha puasa. Yang sekarang lagi sakit, yang kemudian setelah Ramadan sembuh, maka wajib mengganti puasa. Kecuali gitu ya. Kecuali memang sakitnya terus-menerus dan tidak mungkin sembuh. Ya, tidak mungkin sembuh, nanti ada lagi caranya ya. Orang tua yang memang sudah jompo tadi, jangankan di waktu Ramadan, di luar Ramadan pun dia nggak kuat gitu kan. Maka tidak ada kewajiban mengqadha ya, nanti ada lagi. Bagi wanita hamil menyusui, ini ada catatan. Jika wanita hamil atau menyusui itu yang dikhawatirkan dirinya atau anaknya, atau mungkin yang dikhawatirkan anaknya saja,
maka dia wajib mengqadha puasa. Jadi wanita hamil menyusui yang saya nggak puasa, saya khawatir diri saya nggak kuat, saya nggak usah puasa. Atau khawatir anak saya yang nanti nggak kuat, dia kemudian nggak puasa. Atau mungkin anaknya dirinya sebenarnya kuat, ibunya kuat umpamanya puasa Ramadan, tapi khawatir jangan-jangan anakku nanti kemudian terjadi apa-apa, maka boleh tidak puasa Ramadan, tapi wajib mengganti atau mengqadhanya. Itu anak-anak ya. Kemudian kewajiban lain jika meninggalkan puasa Ramadan ada yang namanya fidyah. Fidyah itu mengganti puasa, menebus puasanya dengan membayar bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia ya beras ya. Beras. Mengganti puasa dengan membayar beras. Kalau ukuran dahulu itu bahan makanan pokok itu 1 mud. 1 mud itu sama dengan 0,6 kg. Tidak sampai 1 kilo ya. Kalau di liter jadi 3/4 liter. Jadi tidak sampai 1 kilo. 0,6 kilogram beras diberikan kepada fakir miskin untuk mengganti puasanya yang tidak dilakukan di bulan Ramadan. Lah, siapa yang bisa boleh mengeluarkan fidyah sebagai ganti puasa Ramadannya? Yang pertama, tadi disampaikan Pak Guru, orang-orang tua yang lanjut usia yang jompo. Jika di bulan Ramadan dia tidak kuat melakukan puasa Ramadan, maka tidak mengqadha. Wong di luar Ramadan pun tidak kuat, maka harus membayar fidyah sebagai ganti puasanya. Begitu ya. Yang kedua, bagi wanita hamil, khusus wanita hamil atau menyusui yang karena khawatir kesehatan anak atau bayinya saja. Ini catatannya. Jika yang dikhawatirkan itu kesehatan anak dan bayinya, maka dia wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Tadi kan yang awal tadi kan ada. Jika yang dikhawatirkan anaknya saja, dia juga mengqadha. Yang dikhawatir anaknya ya. Jadi ibunya kuat sebenarnya, tapi saya khawatir anak saya hamil, umpamanya. Saya hamil, saya menyusui. Saya kuat sebenarnya puasa, tapi saya khawatir jangan-jangan pertumbuhan anak saya tidak bagus, kesehatannya tidak bagus. Itu kan berarti khawatir anaknya saja. Kalau khawatir kesehatan anaknya saja, bayinya saja, maka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Gitu ya. Dua-duanya. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu dirinya saja, ya, atau diri dan anaknya, itu berarti mengqadha saja. Tapi kalau yang dikhawatirkan hanya anaknya saja, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah sebagai gantinya atas tebusan dia tidak berpuasa itu. Itu anak-anak penjelasan bagi orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah tidak melaksanakan ibadah di bulan puasa. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Pak Guru bisa bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, itu sebenarnya adalah kekurangan dari Pak Guru. Dan bila ada sesuatu yang memang benar, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.